Oke, kembali lagi dengan saya Pirni Garisik. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat data vektor dari peta kota Palopo dan digitasinya. Baik, langkah pertama yang akan dilakukan adalah kita menyiapkan peta yang akan digunakan. Oke, langkah berikutnya kita mengaktifkan menu katalog. Menu katalog itu terdapat di bagian atas ini. Kemudian diklik dan akan muncul seperti ini. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita memilih letak file yang akan kita gunakan nantinya. Contohnya misalnya klik kanan, new, kemudian save file. Nah, datanya akan terbagi menjadi 3, yaitu poligon atau wilayah atau area, polyline garis seperti jalan, dan poin atau titik seperti gunung dan lain-lain. Contoh Sendana, tipenya adalah poligon. Kemudian edit datanya, kita masuk ke menu GCS, kemudian pilih Word, kemudian WGS 1984, kemudian OK. Oke lagi. Nah, nanti akan muncul di sini table of content. Kemudian langkah selanjutnya sama, pilih new, kemudian save file, kemudian misalnya Mawa, tipenya polygon. Kita masuk ke GCS, pilih Word, kemudian WGS 1984, kemudian OK. Kemudian berikutnya kita klik kanan lagi, kemudian masuk ke menu save file. Contohnya Gunung Merapi. Baik, ini adalah tahapan atau cara membuat data vektor dari sebuah peta administrasi Kota Palopo. Oke, yang berikutnya kita akan masuk ke tahap digitasi. Kita matikan dulu katalognya. Setelah itu kita masuk pada bagian editor. Caranya adalah klik customize, kemudian toolbars, kemudian kita aktifkan editornya. Nah, kita pilih menu ini, kemudian start editing, kemudian kita klik OK, kemudian klik continue. Langkah selanjutnya kita pilih create features, kemudian misalnya kita pilih menu Gunung Merapi, pilih poin, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik pada titik ini, kemudian editors, save edit, kemudian stop editing. Nanti akan muncul titik seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya seperti tadi, kita masuk pada bagian ini, kemudian kita pilih menu jalan raya. Oke, langkah pertama adalah kita klik-klik dulu seperti ini. Ini adalah cara yang cukup simpel. Kita akan mengklik sepanjang jalur ini. Untuk mengakhirinya kita klik 2 kali. Nah, akan muncul garis seperti ini. Yang berikutnya kita klik saja sepanjang jalan ini. Oke, tampilannya akan seperti ini. Setelah kita garis jalannya, kemudian kita masuk save edits, kemudian stop editing, lalu kita matikan petanya, akan terlihat seperti ini. Kemudian kita tampilkan lagi petanya, kemudian caranya yang selanjutnya tetap sama. Lalu kita pilih sungai, kita ketik sungai. Oke, tampilannya akan muncul seperti ini setelah kita mengklik wilayahnya. Yang titik ini merupakan gunung dan garis ini merupakan jalannya. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih editor seperti tadi, kemudian continue. Kita klik saja sungai, kemudian menu lain. Sama seperti tadi, kita mengklik garis-garis itu, kemudian untuk mengakhirinya kita klik 2 kali.
Langkah berikutnya tetap sama, kita klik-klik saja pada bagian yang akan kita ambil. Oke, setelah itu kita save, kemudian stop editing, lalu kita tampilkan. Nah, ini adalah sungainya. Kemudian kita mengedit bagian jalannya, yaitu ini dia. Kita klik-klik saja seperti pada awalnya. Setelah menentukan titik gunung, jalan, dan sungainya, kita akan mengarsir atau menggaris wilayah dari wilayah Sendana, sama seperti tadi. Kemudian kita klik Sendana, kemudian kita pilih poligon. Kemudian seperti tadi kita akan mengklik-klik garis-garis ini. Kemudian kita save, kemudian stop editing, kemudian continue. Kemudian kita pilih Mawah, kemudian kita pilih poligon. Setelah itu kita titik-titik lagi seperti ini. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian kita stop editing. Nah, ini adalah tampilan digitasi dari peta administrasi Kota Palopo. Ini merupakan jalan dan ini merupakan sungai, dan wilayah ini merupakan wilayah Sendana dan ini adalah wilayah Mawah. Baik, video kita cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kita masih belajar juga. Jadi mungkin terdapat beberapa kesalahan. Sekian dan terima kasih.